Oke, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan langsung saja kita melanjutkan perbincangan bersama Bapak Handoko Tanjaya. Bapak, ini banyak sekali kalau kita mengulas tentang cerita chat Pak ya, dunia perchatan begitu. Nah, kalau berbicara tentang chat tentunya juga ini khususnya ibu-ibu di rumah gitu ya. Pengen tahu, chat tadi kan di awal Bapak jelaskan banyak sekali jenis-jenisnya. Tapi jenis untuk peruntukan chat yang digunakan di rumah itu idealnya jenis chat apa sih Bapak? Begitu. Jadi gini, untuk luar, untuk dalam dulu. Kita bahas untuk luar dulu Bapak. Oke, jenis cari yang jenis akrilik, full akrilik, ya itu yang umum ya. Oke. Itu satu komponen campuran air, ada juga campuran minyak ada ya, thinner ada. Tapi lebih familiar orang gunakan campuran air. Kenapa yang pakai thinner itu kata tidak ramah lingkungan. Nah ada lagi kalau yang mau bagus, itu campurannya yang PU punya poliuretan itu lebih tahan, lebih bagus. Nah itu pakai itu kalau udah kecet itu nggak bakalan bisa jarang luntur ya, luntur di atas 10 tahun semua. Oke. Itu sebetulnya cat mobil. Cat mobil tapi bisa digunakan untuk dinding tembok begitu ya, luar. Kalau kita orang awam ya kita ngomong cat mobil aja dah. Cat mobil oke. Nah itu, tapi wah mahal. Tidak, saya udah hitung kok. Harga itu sebetulnya sama aja, nggak beda-beda jauh. Karena cat mobil itu daya sebarnya banyak. Towa juga punya ya, jenis itu ada. Ya kalau kita cat mobil ya, kalau Towa tuh ada namanya Top Guard. Dia bisa. Nah itu daya sebarnya 1 liter ya. Kalau saya pernah nyoba 1 liter ya, itu tuh bisa sampai di atas 10 meter. Kalau kita bagi per meternya sama aja harga per liter. Tapi harga per meter yang kita pemakai itu harga per meter. Ya, bukan harga per kaleng. Biasa kan orang melihat harga per kaleng, wah mahal, belum tentu. Ya, karena kalau mau murah gampang kok. Saya campurin talak, kental. Wah kelihatan kental, dicat kan tetap aja. Sebetulnya bukan itu. Jadi sebetulnya kental encat itu belum dijamin. Kandungan catnya itu berapa, itu yang menentukan daya sebar. Komposisinya Pak ya, begitu. Berarti referensinya menggunakan cat jenis akrilik untuk yang di luar. Tapi kalau untuk di dalam nih Pak, kan banyak ruangan-ruangan nih di dalam rumah. Kita yang luar dulu ya, kita selesaikan. Habis itu nyatakan bagus enggaknya gimana? Siram dulu dengan air. Dia kalau yang bagus gelinding seperti daun talas. Ya, nggak mau ngisep. Habis itu kalunya ngelinding daun talas. Terus kedua kalau kita kasih debu kotoran, siram bersih nggak? Tanpa dilap ya. Dan kedua lagi kita coba lagi pakai kotoran. Anggapnya anak timpuk tanah. Pluk. Kering kan? Atau dicoret pakai krayon Pak ya? Bisa. Disemprot air bersih nggak? Ya, tanpa dilap. Nah itu bisa. Terus anggapnya tadi seperti di rumah kan ada batasan di bawah kan, kena oli. Nah, semprot sama air sabun, bisa bersih nggak? Kalau bisa bersih, nah itu bagus. Oke, itu bagus. Itu untuk cat yang di luar. Nah, sekarang kita beralih ke dalam nih Bapak. Cat jenis apa yang cocok? Karena kan di dalam rumah ini ada beberapa ruang. Ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, kamar anak dan kamar utama begitu. Nah, ruang keluarga sekarang kalau di dalam usahakan cari yang antibakteri. Antibakteri, oke. Yang umum juga ada ya. Tawa juga ada, yang nggak antibakteri ada, yang normal ya pada umumnya itu ada. Ada antibakteri. Nah sekarang lihat dulu ruangan mana. Contoh itu nama catnya Duraklin ya. Dan dia kalau bisa dilap, jadi dia nggak tahan berapa tahun, bisa dilap 200.000 kali. Saya coba hitung, anggapnya pembantunya rajin tiap hari dilap 8 kali lap, itu 68 tahun baru hilang bersih catnya. Bersih catnya. Jadi seumur hidup. Seumur hidup. Tapi Pak, di rumah ini kan biasanya banyak anak-anak yang sensitif juga Pak dengan dicoret-coret. Enggak masalah, sampai lipstick bisa. Sampai lipstick juga bisa. Tapi berarti jenis yang cocok untuk anak-anak tadi itu adalah jenis yang Duraklin ini Pak ya, ada antibakterinya. Begitu. Dan juga ngecat dia juga nggak bau. Jadi yang cocok ya kita sesuai pilah dulu ya. Ruangan. Apa yang cocok pakai Duraklin? Kalau semua Duraklin juga pabrik seneng ya. Lebih bagus Pak ya, lebih higienis jadi. Ini soal duit, kan ujung-ujungnya duit. Sekarang tamu masuk, jamin nggak bawa bakteri nggak? Ya kan? Nah pakai Duraklin. Nah kalau sudah ke ruang keluarga, ya ruang keluarga kan duduk, rasanya tamunya nggak bawa bakteri, kita pakai NanoClean. NanoClean itu ada 3, ada Silk Touch, itu tampilan satin ya.
di atas mat, di atas dop, di bawah semi kilap, di tengah-tengahnya. Terus yang dop juga ada advance, terus ada extra clean. Jadi itu versi maunya. Nah itu ke ruang keluarga. Nah ruang makan sama dapur itu pakai Duraklin lagi. Karena terus terang kalau belanja dari pasar bawa makanan, bawa sayur, jamin nggak ada kuman, nggak jamin. Pasti ada kuman Pak ya. Oke baik. Nah terus kalau ruang tidur. iya. Nah ruang tidur, oke kalau yang punya ruang tamu, ruang tidur tamu itu yang nano clean udah cukup ya. Jenis nano clean itu kan ada 3 tipe. Itu tergantung temboknya licin, bagus dia pakai yang jenisnya seal touch, kalaunya agak gelombang dia pakai mat sehingga nggak kelihatan. Ya tamu kan masih aman, tunggu bakteri ke dinding. Dan kedua kalau kotor ini semua bisa dicuci. Terus kalau ruang anak sama orang tua ya itu yang pakai Duraklin. Kenapa pakai Duraklin? Kalau dia sakit kita kerja bisa aman nggak? Bisa tenang nggak bakalan? Nah itu kita harus jaga dia punya sebagai ruangan bakteri udara. Dia kan bisa nyaring udara bakteri di udara ya. Nah ruang tidur kita mau pakai Duraklin juga boleh. Ya. Beda dengan kalau yang tahu juga ada yang kelas yang umum ya juga ada, bukannya dia nggak ada. Dia juga ada. Nah celakanya kalau ruang kamar kalau kotor bersihin bisa. Habis itu nanti kotor kita ngecat lagi kan. Kita nungguin tuh perabot kita harus geser-geser, resiko takut hilang barang. Kan ada ibu-ibu banyak perhiasan, takut udah pakai yang bagus saja. Jadi bersihnya gampang, jadi jarang ngecat. Jarang ngecat. Jadi lebih awet pilih memang sekalian lebih bagus Pak ya kualitasnya. Kalau ruang keluarga yang di luar itu masih kurang, bosan ganti warna silahkan. Oke. Kan perabotnya kita nggak usah jagain. Nah, Pak Handoko, tadi juga Bapak menyinggung di awal tentang kalau pengen ngecat itu kita harus berhitung dulu gitu ya. Yeah. Berhitung dulu biar kita nggak rugi-rugi banget beli cat begitu Pak. Yeah. Nah, tekniknya berhitung untuk membeli cat itu kayak gimana sih Pak biar kita tidak boros begitu dalam penggunaan cat? Jadi gini, penyebab boros tuh ada 3 ya. Permukaan dindingnya gimana? Oke. Permukaan licin atau kasar? Kasar, baik. Kalau kasar kan nyerap, berpori-pori itu nyerap. Terus yang dicat tuh penampangnya kecil atau bisa contoh. Kalau dinding lebar, itu ngecatnya gampang. Bisa coba kalau seperti gagang sapu kecil-kecil, itu boros. Oke, baik. Habis itu alatnya apa yang digunakan? Itu juga mempengaruhi Pak ya? Boros. Gitu. Oke, baik. Nah, itu. Terus cuaca, ya ada angin enggaknya. Jadi peralatan kuas, kalau menggunakan kuas itu loss factor berapa, dengan kuas roll berapa, dengan spray berapa, itu semua ada hitungannya masing-masing. Ada hitungannya. Nanti boleh dong Pak dikasih sampel begitu ya, perhitungan. Misal kita pengen ngecat dinding di belakang kita itu dengan ukuran 1x1 aja deh gitu ya Pak ya. Nah, berapa banyak cat yang diperlukan Bapak? Jadi gini contohnya, anggapnya 1x1 flat ya. Yes. Kita menggunakan, pada umum menggunakan kuas roll. Oke, kita loss factor saya perhitungan sekitar 20%. Oke. Ya maksimum ya. Kalau tukang printer bisa 10%. Ya itu loh, nanti ada netes, ada sisa di kaleng, itu yang dimaksud loss factor. Jadi lihat technical datanya. TDS-nya ada menyebutkan kadar isinya berapa persen. Contoh, kadar isinya anggap 36%. Nah 36 kali 10 itu rumus, bagi ketebalan yang dimauin. Kalau biasanya yang bagus itu 62 lapis ya. Yeah. 60 mikron udah nutup. Oke. Nah 60 mikron nutup berarti 2 lapis. Nah tadi 360 bagi 60 jadi 6. Itu teori. Teori, Nah, oke. teorinya. Prakteknya berapa? Dengan loss factor anggapnya 20%, berarti 6 kalikan 0,8 jadi kurang lebih 5,4 meter persegi. Itu prakteknya. Oke, baik. Tapi secara garis besar, apakah perhitungan cat tersebut bisa diaplikasikan di semua media? Karena kan ada yang tembok, ada yang kayu, Pak, begitu. Sama perhitungannya seperti Semua. itu juga? Semua sama? Semua media, mau pesawat terbang, mau kapal, semua sama rumusnya. Oke, Nah, baik. tergantung loss factor, itu bedanya di loss factor. Dia menggunakan alat, itu yang menentukan bedanya. Oke, baik. Nah, Pak, nanti di segmen berikutnya kita masih akan berbincang, tapi ini masukan atau pertanyaan dari pemirsa di rumah yang pengen bertanya tentang cat. Tapi setelah jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami.